tentang wudu, ya, sifatnya ibadah, maka cari kitab kualifikasinya, tipenya namanya sunan. Jelas ya? Misal Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah. Ya, ada lagi masuk kualifikasi di sini Sunan At-Tirmidzi. Ada yang menyebutnya jami, ada yang menyebutnya sunan. Sunan itu kitab hadis yang disusun berdasarkan urutan fikih. Bisa dibuka dengan kitabut thaharah, setelah itu kitabus shalah dan turunan-turunan yang lainnya. Jelas? Nah, jadi kalau mau spesifik belajar tentang hadis-hadis terkait ibadah, cari kitab namanya apa? Sunan. Kalau di Al-Bukhari itu tematik, tema-tema besar. Enggak semua bagian-bagian itu kita temukan. Misal tentang sholat, bagaimana turun dari i'tidal ke sujud, cari di Al-Bukhari. Itu sampai kiamat kalau kurang 2 hari sulit ditemukan. Ya, karena tema-tema umum, tema-tema besar. Detailnya di mana? Cari kitab Sunan, biasanya Abu Daud paling banyak. Jelas? Nah, kalau ingin mencari inspirasi, Bu, ingin belajar dari sahabat-sahabat Nabi sampai bagaimana mereka mengumpulkan hadis. Ini orang ini siapa? Pekerjaannya apa? Aktivitasnya bagaimana sampai bisa menghimpun hadis? Berapa jumlah hadisnya? Ya, itu cari namanya kitab Musnad. Apa namanya? Musnad. Nah, seperti Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, kurang lebih beliau hafal 1 juta hadis, kumpulkan. Lalu disusun. Imam-imam dulu tuh banyak, Imam Syafi'i juga banyak, Imam Malik juga banyak. Ya. Siapa yang pertama kali menghimpun kitab hadis? Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Ya. Nah, saya kembalikan. Jadi misal begini, ibu ingin belajar dari istri-istri Nabi, Sayyidah Aisyah misalnya. Sayyidah Aisyah itu bagaimana aktivitasnya? Ya, dalam hal menuntut ilmu sampai jadi pakar di bidang kedokteran juga, ilmunya banyak, ada Quran, hadis, fiqih, sampai komentar ulama sepertiga ilmu di dunia ini dikuasai oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan beliau kemudian berhasil dalam pelajaran itu mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara hikmah mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian diperintahkan oleh Allah menikahi Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha dalam masa remaja beliau itu ternyata bukan kepentingan biologis. Salah satunya menyerap ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga dengan penyerapan itu bisa diteruskan, diajarkan pada generasi setelahnya. Khususnya nanti masalah-masalah perempuan. Ya, walaupun ilmu beliau itu pada masalah laki-laki, pada pemerintahan, pada macam-macam banyak. Nanti banyak yang konsultasi di balik hijab pada Sayyidah Aisyah. Ya, ibu kalau mau cari masalah perempuan, di mana ditemukan yang spesifik? Ya, perempuan-perempuan terdekat Nabi, yang paling dekat adalah istri-istri beliau. Nah, kembalikan, misalnya punya anak dari kecil dididik sampai jadi ahli di bidang hadis, bidang Quran. Siapa yang bisa dilihat modelnya? Kita lihat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah, itu ditemukan nanti di Musnad hadis-hadisnya apa saja. Jadi kalau Anda ingin mendidik anak Anda seperti Ibnu Abbas yang pintar di bidang Quran, hafal sampai 2000 hadis di usia remaja 13 tahun kurang lebih. Ya, apakah keluarkan musnadnya ini? Ini musnadnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nanti akan tahu hadis-hadis yang beliau dapatkan saat aktivitasnya bersama Nabi saat masih kecil. Oh, seperti ini. Kalau ingin mendidik anak kecil yang pintar, begini caranya. Dapatlah inspirasi dari hadis-hadis yang didapatkan oleh beliau. Itu musnad. Kalau ingin mencari hadis misalnya, ya, dari hadis-hadis innamal a'malu binniyat, bisa ditemukan di mana, yang meriwayatkan siapa? Nah, salah satunya cari kitab namanya apa? Mu'jam. Apa namanya? Mu'jam. Seperti Mu'jam At-Tabrani misalnya. Nah, di sini kita kembalikan referensi kita, kan kita bahas referensi tapi kita perdalam supaya ilmunya dalam, cukup luas dan referensinya kuat. Ya, di sini kita akan ambil yang pokok dalam Sahih Al-Bukhari, Kitabul Haji. Sudah paham ini? Baik, Al-Quran tadi ayatnya sudah dicatat, hadisnya sudah paham, dasarnya sudah saya sampaikan. Nah, dengan pemahaman dasar ini, mari kita masuk pada inti pembahasannya. Jelas insyaallah? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan Al-Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 196. Paling kiri sebelah bawah di mushaf standar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sampai situ dulu, pelan-pelan.
wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sampai sini dulu ya. Perhatikan baik-baik. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah itu karena Allah. Bila ada perintah dan sempurnakanlah, berarti ada yang menunaikannya kurang sempurna atau tidak sempurna. Pertanyaan dasar dulu sebentar. Coba lihat, kalau kita pahami dengan baik, haji ini menarik karena ibadahnya dibuka dengan perintah langsung sempurnakan. Biasanya ibadah-ibadah yang dibuka dengan sifatnya dan diawali dengan perintah sempurnakan, ini menunjuk bahwa ibadah itu penting dan istimewa. Tapi perintah menyempurnakannya bagi haji dan umrah ini agak menarik. Karena ibadah-ibadah lain itu kalimat penyempurnaannya sesuai dengan sifat pelaksanaannya. Kalau haji, umrah itu ternyata didorong dengan sifat keinginan menunaikannya. Contoh, salat. Buka Al-Baqarah di ayat ke-43. Quran surah kedua ayat 43. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Salat, as-salat itu ibadahnya diperintahkan oleh Allah untuk disempurnakan dengan menggunakan turunan kata aqama yuqimu. Aqama yuqimu yuqimuna, saya jamakan saja. Ketika zakat jadi ata yu'ti wa atuz zakah. Jelas? Menggunakan dasarnya di kata ita. Ini iqamah. Apa itu aqama yuqimu? Asal dasarnya dari kata qama. Ya, qamah itu tegak, lurus, sempurna. Karena kita menunaikan sholat umumnya dengan fisik kita, menunaikan sholat dengan sempurna sesuai dengan rukun dan syaratnya dengan menggunakan bagian fisik secara benar, itu namanya aqama. Ulang ya. Baik. Sholat itu kan ibadah fisik kan, bukan ibadah harta. Gak ada orang sholat bayar kan? Ada gak DKM Anur? Mbak, saya mau sholat duhur, 4 rakaat ya, 400 ribu. Ada begitu? Tidak ada kan? Ibadah fisik kan, dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Semua fisik, dari mulai mengangkat tangan sampai dengan salam. Nah, karena yang digunakan fisik, tegaknya fisik, sempurnanya menggunakan fisik itu orang yang tingginya, bentuknya baik, sempurna, bagus, itu disebut qamah namanya. Ya. Kalau menegakkan fungsi fisik dengan benar, tangan untuk apa, lisan untuk apa, badan tegak untuk apa, maka kata dasarnya berubah menjadi aqama, dari qama begini. Nah, jadi aqama. Jika disandingkan dengan kata sholat, sholat itu kan ada ketentuannya, ada rukunnya, ada syaratnya. Menggunakan fisik ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan sholat. Kalau ngangkat tangan, ngangkatnya sebagaimana. Kalau diletakkan di mana. Saat mengangkat bertakbir, lisannya yang diucapkan apa. Kalau ruku harus seperti apa. Telapak tangan diletakkan di lututnya yang seperti apa. Punggungnya bagaimana. Nah, mengerjakan segala ini dengan fisik kita sesuai dengan ketentuan terkait sholat, rukun ataupun syaratnya, itu bahasa Arabnya disebut apa? Aqama as-sholah. Kalau kita terus kerjakan, bukan hanya sekali, kerjakan lagi, rubah bentuknya, namanya jadi fi'il mudhari, yuqimus sholah. Kalau banyak yang mengerjakan, maka tambah di ujungnya, yuqimuna. Kalimat yuqimuna pertama kali kita dapatkan di Al-Baqarah ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas.
Artinya jangan sekedar menunaikan sholat, sempurnakan. Apa yang dimaksud sempurnakan itu? Pelajari dalam ketentuan sholat, rukunnya, syaratnya, bagaimana menggunakan anggota tubuh ini yang kita kerjakan lewat sholat. Tangan harus seperti apa, punggung harus bagaimana, kaki harus bagaimana, saat tahiyat kakinya dilipat seperti apa. Kenapa ini penting dilakukan? Karena semua gerakan-gerakan yang menggunakan bagian anggota tubuh ini menentukan benar tidaknya sholat. Kenapa sholat harus benar? Karena ada dampak dari benarnya sholat pada keberkahan dunia kita dan pada pahala akhirat kita. Apa manfaat sholat untuk dunia? Nanti ada 5. Karena itulah dalam sehari kita diwajibkan menunaikan sholat sebanyak berapa kali? 5 kali. Nanti urusan pahalanya melebihi umatnya Nabi Musa. Mereka 50 kali sholat, dalam sekali pahalanya 1. Kita sekali itu 10. Kapan dikatakan melebihi? Kalau berjamaah. Berjamaah itu kali 25. Kalau ditunaikan kali 27. Ditunaikan di masjid, ya, dikali lagi 25. Berjamaah berapa pahalanya? 27 derajat, 27 kali. Jadi kalau urusan akhirat itu pahala. Urusan dunia, apa dampak sholat kita untuk kehidupan dunia kita? Nanti ada 5. Misal, 1, memberikan ketenangan pada jiwa. Jadi kalau sholatnya nggak benar, ketenangan tuh nggak hadir. Di orang tuh kalau benar sholatnya, itu saat menenangkan yang paling indah. Baru takbir saja sudah enak rasanya. Sudah sujud tuh tenang, masalah-masalah walaupun banyak tuh ketenangan dulu yang hadir. Di mana didapatkan? Nanti gabungan 2 ayat, Quran surah ke-20 ayat 14 ditafsir dengan Quran surah 13 ayat ke-28. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sayalah Allah, satu-satunya Tuhan yang harus dipertuhankan dan disembah. Kata Allah, kalau kalian bertuhan padaku, sembah aku dengan menunaikan salat secara benar sebagai zikir padaku. Zikir yang mengkonfirmasi bahwa kita tersambung Tuhannya Allah. Apa fungsi zikir itu ya Allah? Maka diterangkan di Quran surah 13 Ar-Ra'd ayat 28. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yakinkan pada jiwamu kalau zikirmu benar kepada Allah, dampaknya ke hati tenang. Makanya kalau sedang punya masalah, Bu, sholat di atas hamparan sajadah, bukan di atas hamparan Instagram. Sang status. Bagi yang sayang aminkan ya. Sholat. Coba lihat Nabi Yakub, ada masalah sholat, terus curhat, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku tuh kalau punya masalah curhatnya sama Allah. Nabi Zakaria punya masalah sholat, istrinya yang punya masalah, beliaunya yang sholat, ya kan? Itu semua Nabi Rasul tuh sholat. Nah, ini kalau mau bahas topik itu nanti terlampau panjang kita masuk ke situnya. Saya ingin tegaskan bahwa ibadah-ibadah itu kalau ada perintah menyempurnakan berarti ibadah ini penting. Saking pentingnya sholat itu punya dampak kebaikan 5 hal untuk kehidupan dunia kita. Nanti yang 5 ini ada ketenangan, ada jawaban dari doa, ada kesuksesan, ada kebahagiaan, ada kedamaian, dikumpulkan dalam satu kata namanya falah. Apa namanya? Falah. Diperdengarkan di telinga kita setiap hari 5 kali sebelum sholat dimulai. Telinga bahasa Arabnya udhun, jamaknya adhan. Adhan. Kenapa kalimat ini disebut adhan? Karena kalimat ini sampai pada orang yang masih punya pendengaran, punya telinga yang digunakan untuk mendengar. Makanya disebut panggilan karena sampai ke telinga untuk didengar. Ya, ketika disampaikan hayya 'alas shalah, Anda bertanya, "Kenapa saya salat ya Allah?" Langsung dijawab, "Hayya 'alal falah." Paham? Nah, ini seperti salat. Zakat berbeda. Ketika berbicara zakat, Quran tidak mengatakan wa yuqimuna zakat, tidak. Wa yu'tunaz zakah wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dari kata ita itu artinya sampaikan dengan tulus. Kalau bisa dilakukan, pastikan diterima oleh orang berhak menerimanya, gitu. Karena akan beda, nanti ada istimewanya lagi, ada fungsinya lagi, baik mensucikan kolbu, menambah lagi harta dengan berkah, dan melatih kita bagaimana bisa menggunakan harta dengan baik. Nah, sifatnya sesuai dengan karakter amalnya. Tapi haji beda. Dia menggunakan kata apa? Atamma yutimmu. Kembali ke Al-Baqarah
ayat ke 196. Tuh, sebelum ke sana pelan-pelan. Tadi sholat itu ibadah apa? Fisik. Kalau zakat, harta. Ketika bicara harta, Quran menggunakan kata ita. Wa atuz zakah. Karena belum tentu orang yang mengeluarkan harta itu bisa tulus. Dan tidak setiap yang tulus bisa memastikan itu diterima oleh orang yang berhak. Jadi Bapak Ibu kalau mau zakat, satu syaratnya tulus. Yang kedua, pastikan apa yang kita keluarkan itu diterima oleh orang yang berhak menerimanya. Kalau bisa kita kerjakan langsung, cari, sampaikan. Tapi kalau tidak memungkinkan melakukan itu karena alasan tertentu yang dipandang benar secara syariat, maka titipkan kepada pihak-pihak tertentu yang memang tugasnya bisa menyampaikan itu dengan benar. Disebut amil nanti, amilin. Orang yang fokus ngurus zakat, bukan nyambi. Bukan nyambi. Ya, fokus memang ngurus zakat, makanya kenapa dia dapat bagian dari zakat seperdelapannya. Kan yang berhak menerima 8 kan? Di Quran surah ke-9 ayat 60 kan? Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafatu qulubuhum fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. 8 golongan. Nah, amilin itu yang fokus ngurus zakat. Ya, bukan direktur perusahaan pas Ramadan nyambi zakat terus terima bagian, tidak. Itu bukan amilin. Jelas ya? Nah, jadi cari yang seperti itu yang kira-kira kalau kita titipkan tersalurkan dengan baik. Nanti manfaatnya banyak lagi. Itu sifat harta. Nah, haji, umrah itu menggabungkan harta dan fisik sekaligus. Harus ada hartanya. Mudah-mudahan yang belum berangkat haji bisa berhaji ya. Nah, tidak cukup dengan amin, harus nabung. Amin, amin. Hartanya nggak ada, nggak bisa berangkat, nabung. Jangan dibayangkan langsung misalnya 20 juta, 10 juta, tidak demikian. Yang penting kita menunjukkan bahwa kita itu ada semangat ikhtiar untuk berhaji. Walaupun sebulan dapat 1000, simpan, niatkan untuk haji. Nanti biarkan Allah mengantarkan lewat takdirnya, ikhtiar nabung kita itu dilengkapi nanti dengan ketentuan yang Allah tetapkan. Itu mesti ditampakkan itu. Jadi ada hartanya. Yang kedua, kalau sudah sampai sana ada ibadah fisiknya. Tawaf itu fisik. Ya, baru datang kan tawaf kudum tuh. Kalau yang tamattu kan umrah dulu. Setelah itu wukuf itu ibadah fisik. Lontar jumrah ibadah fisik. Maka digabungkan fisik dengan harta sekaligus. Nah, karena sholat saja yang fisik itu istimewa, zakat saja yang harta istimewa, maka bagaimana dengan yang fisik dan harta sekaligus? Sholat 10 pahala kalau sendirian, jamaah 27, dilakukan di maghrib kali lagi 25. Zakat, karena enggak semua yang fisik bisa punya uang untuk mengeluarkan, dan tidak semua yang punya uang bisa berzakat. Maka diapresiasi ketika dikeluarkan ibadah harta itu minimal itu 700 kali lipat pahalanya. Jangan langsung digambarkan balik 700 kali dari yang keluar, tidak begitu. Ya, itu nanti Allah punya ketentuan sendiri. Punya ketentuan sendiri. Nah, tapi pahalanya lebih banyak dibandingkan ibadah fisik. Nah, maka ketika haji dan umrah itu digabungkan fisik dan harta, kira-kira pahalanya bagaimana? Ya. Maka dinilai oleh syariat ini ibadah tertinggi dalam rukun Islam. Maka ketika ibadah tertinggi itu dikerjakan, Allah pun berikan pahala yang tertinggi. Laisa lahul jaza illal jannah. Kalau hajinya benar sesuai ketentuan yang Allah tetapkan, yang Nabi tunjukkan, langsung komentar Nabinya disampaikan tegas, tidak ambigu, tidak banyak syarah, nggak banyak penjelasan di sini. Nabi langsung komen, kita harus langsung like and subscribe aja, nggak usah pikirkan yang lain. Al-hajjul mabruru laisa lahul jazaa illal jannah. Haji yang benar, yang mabrur itu tidak ada pahala yang bisa setimpal dengan itu, yang bisa menyamai balasannya dengan itu kecuali surga. Istimewa tidak? Nah, karena istimewa, maka sebelum berangkat, sebelum menunaikan, Quran sudah memberikan pesan yang kuat. Wa atimmul hajja, sempurnakan ya. Sayang, udah nabung-nabung, udah siap-siap,
kadang jual ini, kadang jual itu, disiapkan dengan benar. Ya, makanya hati-hati ya, travel dan sebagainya, jangan main-main dalam ibadah haji itu. Ya, menyinggung jemaah haji, melakukan tindakan yang tak pantas, mau penipuan, mau macam-macam, itu dosanya tinggi sekali. Karena harga menunaikannya tinggi di hadapan Allah. Ya, maka Allah tidak menginginkan orang yang sudah repot nabung banyak, bertahun-tahun, kadang puluhan tahun jual ini dan itu, sampai sana mesti ibadah fisik lagi. Jangan sampai hilang peluang keistimewaan ini diraih. Allah inginkan surga didapatkan, maka sebelum berangkat, wasiat Quran yang pertama, wasiat itu pesan yang kuat yang mesti kita pegang dan laksanakan. Sempurnakan ibadah haji itu. Jelas? Halo? Nah, sekarang mengapa menggunakan kata atamma? Ini dulu ya. Jadi kita sekaligus mendoakan semoga semua jemaah haji diterima oleh Allah ibadahnya. Harus dibiasakan begitu. Kalau lihat saudara kita sedang ibadah, kita doakan semoga ibadahnya diterima, semoga doanya dikabulkan. Nanti ketika doanya dikabulkan, kita mendapat percikan kebaikannya. Ibu, saya kasih rahasia ya. Enggak, ini saya serius. Walaupun ini diantara kita, tapi saya serius. Ada yang pernah ke Raudhah kan, saya, atau ingin doa di multazam ya. Gini, kalau kita nggak berkesempatan langsung, kita tarik garis tuh, nggak ada di area itu, kita minta sama Allah agar Allah berkenan mengabulkan doa orang-orang dipanjatkan di Raudhah itu. Minta. Itu kalau kita benar berdoa, kita bisa 2 kali lipat lebih cepat mendapatkan dari apa yang dipanjatkan. Ya Allah, saya ingin berada di taman itu bersama mereka. Khusyuk memohon kepadamu ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu keinginan-keinginan saudara-saudara kami. Doa-doa yang ikhlas mereka panjatkan. Mohon kabulkan ya Allah doa-doa itu. Seperti Engkau mengabulkan doa orang-orang dan hamba-hamba terbaik yang bermohon padamu. Dan seperti Engkau kabulkan doa-doa itu, mohon kabulkan pula doa hamba yang hamba panjatkan saat ini. Itu baliknya cepat. Nah, jadi dalam Islam itu ilmu penting, fikih itu penting supaya dalam setiap situasi kita mengerti, tidak harus menerobos, maksa, bertengkar, ya dan sebagainya. Tidak penting itu. Pahami ilmunya, maka kita bisa menempatkan diri secara proporsional. Nah, kembali ke sini. Atamma yutimmu. Ini lawan dari akmala yukmilu. Akmala. Pernah dengar kata kamal? Kamal ya, biasanya disambungkan dengan din, kamaluddin. Kamal, apa artinya kamal? Sempurna. Kalau tamam? Sempurna. Apa bedanya tamam dengan kamal? Nah, ini ada kitab yang santri yang di kampus-kampus yang biasa ngaji pakai bahasa Arab, cari kitab namanya Al-Furuq Al-Lughawiyah. Karya Abu Hilal Al-Askari. Al-Furuq Al-Lughawiyah. Karya Abu Hilal Al-Askari. Ini buku bagus, kitab bagus untuk memberikan pemahaman kepada kita kata-kata yang maknanya mirip padahal lafadznya beda. Contoh, apa artinya ikra? Baca. Apa artinya utlu? Baca. Kenapa terjemahannya sama padahal katanya beda? Kalau ikra itu membaca tanpa harus menuntut memahami yang dibaca. Yang penting bisa baca. Atau mengeluarkan yang dihafal. Mau paham, mau tidak, ini makna umumnya itu apa? Ikra. Dari kata qiraah. Dulu ada kitab namanya Iqra. Ya, turunan dari qiraati. Kan cuman bacaan. Ya, kalau diminta memahami belum tentu paham. Ya kan? Aba, aba. Kan? Terus dipakai Iqra. A patah a, fa patah fa, lam doma'u lu, apa lu. Tapi kan kita nggak pernah tahu maksudnya apa kan? Sama kayak kita baca waktu kecil kan? Waktu di TK, di SD belajar baca. Ini Budi, ini Ibu Budi, ini Bapak Budi. Tapi kan nggak pernah ada buku syarah penjelasan si Budi itu siapa. Tinggal di mana dia? Nggak ada kan? Nah, itu Iqra namanya. Kalau sudah utslu, tilawah, itu maknanya 3.
Baca, pahami yang dibaca, amalkan yang dipahami itu. Perintah sholat menggunakan utlu tilawah. Utlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Itu Al-Ankabut ayat 45. Kalau mau sholat, kata Allah nih, kalau mau khusyuk dalam sholat, enak dalam sholat, baca, pelajari dulu bacaan, gerakan sholat, pelajari, pahami dulu. Kalau paham apa yang dikerjakan, yang dilakukan, khusyuk itu akan datang dengan nikmat. Kita tidak paham saja, kalau benar itu sah sholatnya, tidak ada masalah terkait sah tidaknya. Tapi kalau ingin merasakan kenikmatan dalam sholat, datangnya khusyuk yang nikmat, pahami, pelajari, dan dengan pemahaman itu lakukan sholat. Itu yang membuat sholat kita itu menjadi perisai dari perbuatan-perbuatan buruk. Tanha anil fahsya wal munkar. Itu cara memahaminya. Nah, kitab ini menerangkan perbedaan itu. Kalau kamal itu artinya sifat sempurna yang tidak butuh tambahan lagi, apalagi pengurangan. Kalau tamam artinya sesuatu yang sempurna tapi masih diinginkan lebih, ingin dapat lagi, ingin mengulangi lagi, ingin melakukan lagi, itu tamam namanya. Keduanya disatukan di surah kelima Al-Maidah di ayat yang ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ketika bicara din, ad-din, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ketika bicara din, Al-Quran menggunakan kata kamal, akmalt. Artinya agama ini sempurna, gak usah ditambah, gak usah dikurangi. Subuh kalau sudah 2 rakaat, 2 saja. Jangan terlampau soleh, tambah 3 misalnya kan. Tidak. Gitu. Maghrib kalau sudah 3 saja. Jelas? Isya kalau sudah 4, kalau dikosor jadi 2. Maghrib bisa dikosor? Tidak, bagaimana 3 dibagi 2? Sholatnya 1,5, ya? Salamnya dari ruku, kan gak mungkin. Jelas ya? Nah, itu namanya kamal, itu agama. Agama gak usah tambah-tambah. Makanya seringkali ketika akan mengerjakan sesuatu, kenapa diikat pakai dalil? Supaya ada penjaganya, karena sudah sempurna. Dalil itu penjaga kesempurnaan agama. Ya, ketika bicara mengerjakan agama, apa perintahnya? Bukan larangannya. Kalau nyari larangan gak akan ketemu. Ada gak larangan sholat subuh gak boleh 2? Gak ada. Cari sampai kiamat. Mau kurang sehari juga apa-apa. Gak akan ketemu. Karena yang dicari itu bukan larangan, tapi perintah. Nah, sebaliknya kalau dunia, yang dicari apa? Larangannya. Ya, supaya kita bisa mengerjakan dengan nyaman. Kalau dicari dalil repot. Aduh, mama, papa rasanya ingin beli nasi goreng. Dalilnya mana? Wah, capek. Adik sini coba belikan jus buah ke sana. Dalilnya mana? Hidupnya capek kalau begitu. Ya, maka belajar kaidah ini. Nah, tamam ketika bicara nikmat itu menggunakan tamam. Wa atmamtu alaikum nikmati. Karena sifat manusia itu nggak bisa diberikan satu nikmat. Saat dikasih harapannya minta lebih. Ya Allah, aku menginginkan sepeda, ya Allah. Tahajud minta, dikasih besoknya datang tuh sepeda. Begitu dapat sepeda, minta motor. Dapat motor minta, dapat mobil minta, oh mau parkir di mana? Tuh nikmat begitu. Jelas ya? Itu sesuai fitrah. Kenapa haji, kenapa umrah menggunakan kata tamam? Wa atimmul hajja. Karena keistimewaan haji dan umrah itu, walaupun sudah sempurna pernah haji, pengen haji lagi. Kalaupun sudah sempurna menunaikan umrah, pengen umrah lagi. Itu karakteristiknya demikian. Nah, di atas yang pengen itu, yang paling penting menyempurnakannya. Itu pesan Qur'annya. Silahkan punya keinginan, tapi yang penting tunaikan dengan sempurna, dengan benar, sesuai rukun dan syaratnya. Jangan sampai banyak-banyak mengeluarkan uang, sudah sampai sana ternyata tidak sempurna penunaiannya. Fisik tidak jelas, uang pun habis begitu saja. Ada banyak lah. Jelas sampai sini?
Ya, ini pahamnya. Jadi kalau kita belajar begini enak gitu mengerti bahasa Quran. Oh, memang kecenderungannya begitu. Coba yang pernah haji pengen berangkat lagi kan? Tuh, yang pernah umroh pengen lagi kan? Nah, ditanya balik sama Quran dari sekian keinginan